Perkenalkan, saya Rino Hoirul Fadli, CPNS Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama di Puskesmas Bontang Utara 1. Pada video ini, saya akan memaparkan laporan aktualisasi yang berjudul Pengembangan Sigap DBD, Sistem Integrasi Geospasial dan Analisis Penyakit DBD. Inovasi ini lahir dari tantangan pengelolaan data DBD di Puskesmas Bontang Utara 1 yang masih terpisah antar file dan belum terintegrasi. Sementara, Kota Bontang merupakan wilayah endemis DBD yang menuntut sistem data yang cepat, presisi, dan mudah dianalisis. Sigap DBD hadir sebagai inovasi digital untuk mengintegrasikan data, peta, dan analisis dalam satu database terpadu, guna mempercepat deteksi kasus, mempermudah pemantauan wilayah risiko, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berikut tahapan kegiatan pengembangan Sigap DBD yang saya lakukan selama proses aktualisasi. Kegiatan 1. Melakukan data cleaning untuk konsistensi format. Pada tahap pertama dilakukan pengumpulan file kohort DBD dari Puskesmas Bontang Utara 1 yang memiliki format berbeda-beda. Langkah ini bertujuan menyatukan seluruh data agar mudah dicek dan dibersihkan, serta memastikan data terkumpul lengkap dan terdokumentasi dengan baik sebagai dasar analisis selanjutnya. Tahapan ini mencerminkan nilai berakhlak, yaitu akuntabel, dengan menjamin ketepatan dan kelengkapan data. Pada tahap kedua dilakukan penyeragaman data kohort DBD yang telah terkumpul di Puskesmas Bontang Utara 1. Langkah ini mencakup penyamaan nama kolom, format tanggal, serta pembentukan ejaan kelurahan dan RT agar data memiliki struktur yang seragam dan siap diolah. Tahapan ini mencerminkan nilai berakhlak, yaitu kompeten, akuntabel, dan adaptif dalam memastikan data yang rapi, akurat, dan siap digunakan untuk analisis selanjutnya. Pada tahap ketiga dibuat sheet rekapan otomatis yang menarik data bersih dari hasil penyeragaman sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat proses pemantauan dan analisis kasus DBD secara digital dan efisien. Tahapan ini mencerminkan nilai berakhlak, yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung ketepatan dan efektivitas pengelolaan data. Kegiatan kedua, membangun dashboard terintegrasi di Google Sheet. Pada tahap pertama, dilakukan kegiatan forum group discussion untuk membahas pengembangan dashboard berbasis data kohort DBD. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan informasi, menentukan indikator utama, dan merancang tampilan dashboard yang sesuai. Tahapan ini mencerminkan nilai berakhlak, yaitu kolaboratif, kompeten, dan adaptif dalam menyesuaikan rancangan dashboard agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada tahap kedua, sheet rekapan dimanfaatkan sebagai dasar untuk pembuatan grafik pada dashboard. Data yang tersaji otomatis digunakan untuk menampilkan analisis visual seperti tren kasus dan distribusi wilayah agar informasi lebih mudah dipahami. Tahapan ini mencerminkan nilai berakhlak, yaitu kompeten, adaptif, dan berorientasi pelayanan dalam menyajikan data yang informatif, akurat, dan mudah dipahami. Pada tahap ketiga dilakukan pengaturan hak akses agar setiap pihak bekerja sesuai perannya. Petugas lapangan dapat menginput data secara rutin, sementara pimpinan dan stakeholder memantau hasil melalui dashboard terintegrasi. Tahapan ini mencerminkan nilai berakhlak, yaitu akuntabel, loyal, dan berorientasi pelayanan dalam menjaga keandalan data dan transparansi informasi. Kegiatan 3. Mengembangkan formulir penyelidikan epidemiologi berbasis geospasial. Pada tahap pertama dilakukan penambahan daftar pertanyaan pada Google Form sebagai dasar formulir penyelidikan epidemiologi. Pertanyaan yang disusun mencakup identitas pasien, riwayat gejala, kondisi lingkungan sekitar rumah, serta catatan tambahan dari hasil penyelidikan. Tahapan ini mencerminkan nilai berakhlak, yaitu kompeten, akuntabel, dan adaptif dalam merancang instrumen pengumpulan data yang akurat dan sesuai kebutuhan surveillance. Pada tahap kedua dikembangkan fitur pengambilan koordinat otomatis menggunakan Google Apps Script yang terhubung dengan Google Form penyelidikan epidemiologi.
Fitur ini memudahkan petugas merekam titik lokasi rumah pasien secara langsung melalui ponsel tanpa perlu input manual. Tahapan ini mencerminkan nilai berakhlak, yaitu kompeten, adaptif, dan berorientasi pelayanan dalam mendukung kemudahan kerja petugas di lapangan. Pada tahap ketiga, disiapkan sheet respon yang terhubung langsung dengan formulir penyelidikan epidemiologi berbasis geospasial. Sheet ini menampung seluruh data hasil input petugas lapangan dan diuji coba di beberapa titik untuk memastikan sistem berjalan akurat dan stabil. Tahapan ini mencerminkan nilai berakhlak, yaitu kompeten, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam memastikan mutu serta kemudahan penggunaan sistem. Pada tahap keempat dilakukan proses bridging antara sheet respon formulir dan sheet data cohort DBD untuk menghubungkan hasil penyelidikan lapangan dengan data kasus yang sudah tercatat. Langkah ini mempercepat identifikasi kasus serta memastikan konsistensi dan keterpaduan data antar sumber. Tahapan ini mencerminkan nilai berakhlak, yaitu akuntabel dan kolaboratif dalam menjaga keakuratan dan integrasi sistem data epidemiologi. Kegiatan 4, menyusun peta mingguan kasus DBD dengan ArcGIS. Pada tahap pertama, data koordinat kasus DBD diimport ke ArcGIS untuk menampilkan persebaran spasial yang valid. Langkah ini bertujuan menyesuaikan proyeksi titik agar akurat dan menyediakan peta mingguan untuk analisis tim surveillance dan informasi masyarakat. Tahapan ini mencerminkan nilai berakhlak, yaitu kompeten dan akuntabel dalam pengelolaan data geospasial untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Pada tahap kedua dibuat buffer zone sejauh 100 meter di sekitar titik kasus DBD pada peta ArcGIS. Langkah ini bertujuan mengidentifikasi area berisiko tinggi dan membantu tim surveillance merencanakan fogging dan pemberantasan sarang nyamuk secara lebih terarah. Tahapan ini mencerminkan nilai berakhlak, yaitu kompeten dan akuntabel dalam penggunaan teknologi spasial untuk intervensi kesehatan tepat sasaran. Pada tahap ketiga disusun pesan promosi kesehatan berdasarkan peta mingguan kasus DBD untuk disebarkan ke grup RT di wilayah kerja Puskesmas Bontang Utara 1. Langkah ini bertujuan memperkuat komunikasi publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan DBD melalui informasi dan peta mingguan yang jelas. Tahapan ini mencerminkan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan loyal dalam menyampaikan informasi kesehatan yang transparan dan edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Yohan Santika, sekaligus juga saya selaku Kepala Puskesmas Bontang Utara 1, sekaligus juga mentor dari saudara Rino yang telah yang saat ini mengikuti latsar daripada CPNS. Dan saya sangat mengapresiasi apa yang telah dibuat oleh saudara Rino, yaitu aktualisasinya yang terkait terhadap penanganan wabah DBD yang ada di wilayah kerja Puskesmas Bontang Utara 1. Nah, dengan adanya aktualisasi ini kita bisa berharap pemantauan dan kejadian DBD di wilayah Bontang Utara 1 bisa kita tekan dengan semaksimal mungkin. Nah, untuk itu semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan secara konsisten dan berjalan secara terus-menerus. Kita berinovasi dan dashboard ini juga bisa berkembang dan bisa memudahkan kita di dalam bekerja di lapangan. Untuk itu sukses selalu, Rino. Assalamualaikum, saya Siti Ulfa, petugas surveillance Puskesmas Bontang Utara 1. Sejak adanya inovasi sigap, pekerjaan kami menjadi jauh lebih efisien. Data dari lapangan kini langsung terintegrasi ke dashboard dan bisa digunakan untuk peta mingguan persebaran kasus, sehingga proses analisis dan pelaporan bisa dilakukan dengan cepat dan akurat. Kemudian sistem ini juga membantu kami dalam pengambilan keputusan berbasis data, terutama dalam menentukan prioritas wilayah untuk kegiatan fogging dan PSN. Inovasi ini juga bukan hanya mempermudah pekerjaan, tapi juga meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menekan angka kasus DBD di wilayah kerja kami. Demikian rangkaian kegiatan pengembangan sigap DBD. Dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala berupa sinyal internet, terutama saat petugas di lapangan terpencil atau ketika hujan. Meski begitu, sigap DBD diharapkan menjadi solusi dalam pencegahan DBD berbasis data spasial. Sekian dari saya dan sampai jumpa.